Baik Bapak, mungkin sebelum saya menjelaskan lebih jauh terkait dengan kurikulum yang diterapkan di Al-Wildan Islamic School ini, izinkan saya untuk sedikit memberikan gambaran terkait urgensi sebuah kurikulum dalam lembaga pendidikan. Jadi kurikulum itu analoginya adalah sebuah rel atau sebuah lintasan yang digunakan oleh pelari untuk dia sampai pada garis finish. Itu analoginya. Sehingga apabila ada orang tua yang ingin anaknya misalkan menjadi seorang penghafal Al-Quranul Karim, maka dia harus melihat kurikulum sekolah tersebut. Apakah kurikulumnya mampu mengantarkan anak pada tujuannya apa tidak? Atau contoh lain, ada orang tua yang ingin anaknya misalkan mampu berbahasa Inggris dengan baik, maka struktur kurikulum pada sekolah tersebut harus mampu mengantarkan anak pada tujuannya. Itu dia urgensi dari kurikulum. Kemudian saya ingin memberikan gambaran, kalau ada orang tua misalkan yang ingin anaknya menjadi seorang hafidh atau hafidhah penghafal Al-Quranul Karim, ternyata kurikulum atau struktur kurikulum pada lembaga tempat anaknya bersekolah itu, porsi pada jam Al-Qurannya ternyata sangat sedikit, maka rasanya berat anak ini akan sampai pada targetnya atau sampai pada tujuannya. Kecuali mungkin orang tuanya adalah seorang ustadz, pengajar Al-Quran, mungkin masih ada kemungkinan. Atau contoh lain misalkan, ada orang tua yang ingin anaknya itu memiliki kemampuan yang baik dalam berbahasa Inggris, tapi ternyata pada struktur kurikulum sekolah tersebut belum mampu untuk mengantarkan peserta didiknya sampai pada tujuan tersebut. Sehingga inilah yang ingin saya gambarkan tentang pentingnya kurikulum dalam sebuah lembaga pendidikan itu. Kembali ke pertanyaan Bapak tadi, mungkin di awal Bapak ingin menggali informasi lebih jauh terkait kurikulum yang diterapkan di Al-Wildan Islamic School. Jadi di Al-Wildan Islamic School itu kami menerapkan sebuah kurikulum khas Al-Wildan, namanya kurikulum TIC, Pak. TIC itu adalah singkatan dari Tahfidz Al-Quran and International Curriculum. Kurikulum TIC itu sebenarnya adalah bentuk penyederhanaan dari 3 kurikulum. Pertama kurikulum nasional, kemudian kurikulum internasional, kemudian kurikulum diniyah. 3 kurikulum ini digabung menjadi satu, kemudian semakin dikerucutkan sehingga lahirlah kurikulum TIC milik Al-Wildan itu. Yang mana kurikulum TIC ini memiliki konsep belajar sedikit tapi dapat banyak. Bukan sebaliknya, belajar banyak pelajaran tapi dapat sedikit. Sehingga mata pelajaran yang ada pada kurikulum TIC ini ada 6 core mata pelajaran, 6 inti pelajaran. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah bahasa Arab, yang ketiga adalah bahasa Inggris, kemudian yang keempat adalah sains, yang kelima math atau matematika, yang keenam adalah diniyah, pelajaran keagamaannya. Nah, inilah mata pelajaran, 6 pelajaran inti yang dipelajari siswa Al-Wildan dari kelas 1 SD sampai SMA. Seperti itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan muatan-muatan Diknas yang lainnya? Baik. Adapun untuk mata pelajaran muatan Diknas yang lainnya seperti misalkan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, kebudayaan, muatan lokal dan lain-lain, itu tetap dipelajari, tapi ada strategi tersendiri yang kami terapkan di Al-Wildan Islamic School. Jadi misalkan kewarganegaraan, karena kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, jadi anak-anak kita perlu mengenal negaranya, perlu mencintai NKRI, jadi kita tetap pelajari kewarganegaraan itu, Pak. Tapi strateginya seperti apa? Jadi poin-poin penting yang ada di pelajaran kewarganegaraan, begitu pula yang ada di pelajaran bahasa Indonesia, muatan lokal, kebudayaan dan lain-lain, itu kita ambil core atau intisari dari setiap mata pelajaran itu, kemudian poin-poinnya dikumpulkan dan dijadikan menjadi satu buku, Pak. Buku itu namanya buku tematik. Dan mata pelajaran tematik ini diajarkan kepada anak-anak kita itu paling banyak dalam 1 tahun pelajaran itu hanya 8 kali pertemuan. Sehingga dalam 8 kali pertemuan itu targetnya anak sudah mampu untuk dia menjawab soal-soal dari Diknas. Dan anak bisa lebih fokus lagi ke kurikulum TIC-nya yang
6 pelajaran inti di awal saya jelaskan tadi itu. Jadi seperti itu gambarannya terkait penerapan kurikulum TIC itu. Banyak pelajaran yang sudah dikurangi sehingga 6 pelajaran inti TIC itu memiliki porsi yang sangat besar pada struktur kurikulumnya. Sehingga apa? Ketika sudah banyak pelajaran dikurangi, maka disitulah kita manfaatkan untuk menekankan Al-Quranul Karim, kemudian bahasa asingnya, Arabik maupun Inggrisnya, kemudian sainsnya dan matematikanya. Sehingga apa? Sehingga anak bisa lebih fokus untuk 6 pelajaran tadi. Karena apa? Karena mata pelajaran yang lain sudah dikurangi dan jatah mata pelajaran yang dikurangi itu diberikan kepada 6 pelajaran inti TIC tadi. Seperti itu, Pak. Kurikulum yang sudah berkualitas tadi, kurikulum yang sudah teruji tadi itu butuh yang namanya program penjaminan mutu. Program penjaminan mutu artinya program yang menjamin apakah kurikulum tersebut berjalan dengan baik apa tidak. Seperti itu. Kalau di sekolah secara umum, penjaminan mutu itu ada 2, Pak. Pertama adalah terima rapot per 3 bulan dan terima rapot per 6 bulan. Adapun di Al-Wildan, penjaminan mutu itu ada yang harian, kemudian penjaminan mutu yang pekanan, penjaminan mutu per 3 bulan, per 6 bulan, dan per tahun. Mungkin saya akan mulai dari penjaminan mutu harian. Penjaminan mutu harian di Al-Wildan itu kita istilahkan dengan istilah DQC atau singkatan dari Daily Quality Control. Seperti apa Daily Quality Control itu? Bahasa sederhananya DQC itu adalah rapot harian. Yang QC itu adalah rapot harian yang kaitannya dengan laporan perkembangan adab dan akhlak Ananda. Ya, bukan dari sisi akademisnya, tapi dari sisi adab dan akhlaknya. Jadi nanti akan ada buku penghubung di situ, yang mana buku ini berisi 34 poin perkembangan adab dan akhlak seorang muslim atau seorang anak muslim. Misalkan, apakah tadi malam anak begadang? Apakah selama di rumah anak mengucapkan kalimat-kalimat yang baik? Apakah ketika akan keluar rumah anak minta izin terlebih dahulu? Apakah anak telah melangsungkan atau melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid bagi laki-laki? Misalkan ada 34 poin di situ. Kemudian di sampingnya ada kolom hari Senin sampai Ahad seperti itu. Dan nanti itu semua akan diberikan centang oleh orang tua. Begitu pula buku itu nanti akan dibawa ke sekolah oleh siswa dan akan dicentang oleh guru. Sehingga antara orang tua dan guru itu ada saling melapor perkembangan Ananda dari sisi adab dan akhlaknya. Tujuannya apa? Yang pertama, hasil dari rekap buku ini akan masuk ke nilai perilaku siswa. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting dari itu, ini diharapkan akan menjadi karakter siswa. Karena apa? Karena karakter itu terbentuk dari pola yang terbiasa atau terbentuk dari pembiasaan. Sehingga diharapkan ketika Ananda sudah terbiasa mengisi DQC tadi dari SD sampai SMA, apabila dia one stop schooling di Al-Wildan, maka insya Allah diharapkan itu akan menjadi karakter yang dibawa sampai Ananda dewasa. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada penjaminan mutu pekanan di Al-Wildan, namanya adalah kita singkat dengan istilah WPR atau Weekly Progress Report. Weekly Progress Report ini adalah perkembangan hasil belajar anak pekanan. Jadi nanti wali kelas akan mengirimkan ke orang tua hasil belajar anak dalam satu pekan. Misalkan ayah bunda, alhamdulillah dalam pekan ini anak Ananda sudah belajar ini, bab ini pencapaiannya sekian. Itu setiap pekan dikirim oleh wali kelas sehingga orang tua itu tahu perkembangan anaknya di Al-Wildan pekan demi pekan seperti apa, orang tua tahu. Kemudian pada setiap pekan juga nanti wali kelas akan mengirimkan ke orang tua itu yang namanya weekly lesson planner, artinya rencana pembelajaran satu pekan. Jadi orang tua itu tahu dalam satu pekan ini Ananda akan belajar apa saja, sehingga Ananda siap. Begitu juga guru menunjukkan kesiapan dari guru, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ada program bulanan di Al-Wildan, tapi ini bukan penjaminan mutu, hanya program rutin bulanan, namanya program Rumah Tahfiz atau Quran Day. Apa itu Quran Day? Quran Day itu adalah kegiatan siswa Al-Wildan mulai kelas 4 SD sampai SMA wajib menginap di sekolah selama 1 bulan sekali, selama 3 hari 2 malam. Dalam rangka apa? Dalam rangka Hari Cinta Al-Quran.
Jadi betul-betul selama menginap di sekolah itu anak-anak akan diberikan pendalaman terkait tahsinnya, dari sisi makhorijul huruf, dari sisi sifat-sifat huruf, dari sisi ilmu tajwidnya. Kemudian akan ada pembiasaan sholat berjamaah 5 waktu, sholat duha, qiyamul lail atau sholat malam, dan akan ada halaqah-halaqah Qur'aniyah. Begitu pula akan ada games-games yang menyelingi kegiatan mereka. Intinya selama 3 hari 2 malam itu mereka menginap di sekolah untuk mendalami Al-Quranul Karim. Itu setiap bulan. Kemudian saya lanjut ke penjaminan mutu. Yang berikutnya adalah penjaminan mutu per 3 bulan dan per 6 bulan. Itu sama, secara umum semua sekolah melakukannya. Dan yang terakhir ada penjaminan mutu di Al-Wildan yang sepertinya masih jarang ya diterapkan di beberapa sekolah. Itu adalah penjaminan mutu tahunan yang serempak seluruh Al-Wildan se-Indonesia serempak melangsungkan ujian itu atau melangsungkan penjaminan mutu itu pada bulan Mei setiap tahunnya. Penjaminan mutu tahunan ini kita istilahkan dengan istilah EXOT atau singkatan dari Examination Authority. Seperti apa ujian EXOT ini? Ujian EXOT ini gambarannya adalah ujian yang sangat eksklusif. Kenapa? Pertama, karena kita mendatangkan penguji dari eksternal Al-Wildan, baik itu dari dosen-dosen kampus-kampus di sekitar mungkin, atau dari guru-guru sekolah di sekitar. Itu kita datangkan untuk menguji ananda atau siswa-siswi di Al-Wildan. Yang kedua, ujian EXOT ini wajib menghadirkan atau orang tuanya harus hadir duduk di samping ananda melihat ujian ini berlangsung. Seperti itu. Jadi komposisinya kurang lebih gambarannya ananda duduk di sini, kemudian pengujinya di depannya, dan kedua ibu bapaknya wajib duduk di samping ananda menyaksikan ujian EXOT itu berlangsung. Apa yang diuji? Yang diuji adalah Al-Quranul Karim, kemudian bahasa Arab, bahasa Inggris, sains, matematika yang sudah dipelajari oleh ananda selama 1 tahun di Al-Wildan. Artinya dalam 1 tahun di Al-Wildan sudah belajar apa, akan diuji pada bulan Mei secara lisan dan tulisan. Misalkan dalam 1 tahun ini ananda sudah belajar Al-Quranul Karim, orang tua langsung melihat hasil realnya. Sudah belajar bahasa asing, Arabik atau Inggris, orang tua langsung melihat hasil realnya, seperti itu. Keunggulannya apa? Kalau rapot per semester itu orang tua hanya melihat angka saja. Misalkan biasanya ketika bagi rapot itu orang tua dipanggil oleh wali kelas, dijelaskan ayah bunda, alhamdulillah pencapaian anak sekian-sekian, nilainya sekian, kemudian rapotnya ditutup, disimpan di dalam lemari. Tapi kalau ujian EXOT di Al-Wildan, orang tua langsung melihat hasil real dari pendidikan anaknya. Artinya dalam 1 tahun ini ada perkembangan apa tidak anak saya di Al-Wildan. Seperti itu. Itu dia penjaminan mutu yang akan dilangsungkan di Al-Wildan. Dan terakhir mungkin saya jelaskan terkait salah satu program open manajemennya Al-Wildan, yaitu program PVC namanya. PVC itu adalah singkatan dari Parents Visit Class. Parent Visit Class adalah program yang mana orang tua dia boleh hadir duduk di dalam kelas ananda menyaksikan kegiatan belajar mengajar berlangsung. Boleh. Syaratnya apa? Setelah 6 bulan belajar. Bulan ke-7 sudah boleh orang tua untuk PVC di kelas ananda. Misalkan hadir duduk di dalam kelas ananda menyaksikan kegiatan belajar mengajar berlangsung. Boleh. Syaratnya apa? Setelah 6 bulan belajar. Bulan ke-7 sudah boleh orang tua untuk PVC di kelas ananda. Misalkan konfirmasi terlebih dahulu tentunya kalau di kelasnya, Assalamualaikum Ustazah, misalkan saya besok ingin PVC di kelasnya anak saya, mungkin di pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran matematika misalnya. Saya ingin melihat metode pengajaran matematika di Al-Wildan seperti apa Ustazah. Itu boleh. Dari jam pertama sampai akhir ananda pulang sekolah boleh. Di Al-Wildan boleh seperti itu. Itu mungkin gambaran kurikulum, kemudian penjaminan mutu dan beberapa program yang ada di Al-Wildan Islamic School.